Dalam dunia keuangan, utang seperti benang yang menghubungkan individu dan bisnis. Meminjam dan memberi pinjaman adalah hal penting dalam ekonomi yang sehat, tapi menagih utang tepat waktu juga sama pentingnya agar hubungan tetap baik. Utang yang tidak tertagih bisa merusak hubungan, mengganggu arus kas, dan menghambat perkembangan di masa depan. Bayangkan seorang pengrajin yang mencurahkan hati dan jiwanya untuk membuat furnitur yang indah, tetapi tidak dibayar oleh pelanggannya. Utang yang belum dibayar bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap kerja keras dan bakat pengrajin tersebut. Situasi seperti ini dapat sangat berdampak pada kemampuan pengrajin untuk membeli bahan baku, membayar karyawannya, dan mempertahankan usahanya. Selain itu, kegagalan menagih utang dapat membuat orang yang berutang merasa tidak perlu memenuhi kewajiban keuangan mereka di masa depan. Ini menciptakan kebiasaan di mana janji dilanggar, dan komitmen dianggap enteng. Hal ini dapat mengikis kepercayaan dalam masyarakat, dan menghambat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, menagih utang bukan hanya tentang mendapatkan kembali apa yang menjadi hak, tetapi juga tentang menjunjung tinggi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati, yang penting untuk ekosistem keuangan yang sehat. Saat menagih utang, kita perlu seimbang antara tegas dan berempati. Tujuannya adalah mendapatkan kembali uang yang terutang sambil menjaga hubungan baik dengan orang yang berutang, jika memungkinkan. Ini bisa dicapai dengan pendekatan terstruktur, yang menggabungkan komunikasi yang jelas, dengan keinginan untuk mencari solusi yang disepakati bersama. Langkah pertama adalah menghubungi orang yang berutang, dan mengingatkan mereka tentang utang yang belum dibayar. Ini bisa dilakukan melalui telepon, surat, atau bahkan pesan singkat. Penting untuk tetap sopan dan profesional selama berkomunikasi, dengan fokus untuk memahami alasan di balik ketidakmampuan mereka membayar. Setelah terhubung, langkah selanjutnya adalah menjelaskan situasinya dengan jelas, menyebutkan perjanjian awal, jumlah utang, dan batas waktu pembayaran. Memberikan salinan faktur, kontrak, atau dokumen terkait lainnya, dapat membantu mengingatkan orang yang berutang dan menghindari kesalahpahaman. Jika orang yang berutang memang sedang kesulitan keuangan, penting untuk bersikap empati dan pengertian. Menawarkan opsi pembayaran yang fleksibel seperti cicilan atau penundaan sementara dapat sangat membantu dalam menyelesaikan masalah secara damai. Ingat, tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali utang, bukan untuk menghukum orang yang berutang. Idealnya, semua utang akan dibayar tepat waktu dan secara damai. Namun, dalam kenyataannya, menagih utang bisa jadi proses yang rumit dan membutuhkan kepekaan, terutama saat berurusan dengan individu atau bisnis yang memiliki hubungan berkelanjutan dengan kita. Kunci untuk menjaga hubungan baik selama penagihan utang adalah memisahkan urusan pribadi dari urusan profesional. Wajar jika merasa frustrasi atau bahkan marah ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban keuangan mereka. Tetapi penting untuk diingat bahwa utang adalah transaksi bisnis, bukan serangan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk tetap tenang dan hormat selama proses tersebut. Menghindari kata-kata atau tindakan yang dapat dianggap konfrontatif atau tidak sopan. Daripada menggunakan ancaman atau ultimatum, fokuslah untuk menemukan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting. Jelaskan situasi Anda kepada orang yang berutang. Beritahu mereka bahwa meskipun Anda memahami keadaan mereka, Anda juga memiliki kewajiban keuangan yang harus dipenuhi. Ini akan membantu mereka memahami bahwa Anda tidak mencoba memanfaatkan situasi, tetapi mencari penyelesaian yang adil dan masuk akal. Ingat, meskipun proses penagihan utang menjadi sulit, selalu berikan kesempatan untuk rekonsiliasi di masa depan. Sedikit pengertian dan fleksibilitas dapat sangat membantu dalam menjaga hubungan yang berharga. Menavigasi kerumitan penagihan utang bisa jadi menantang, tetapi ada strategi untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Berikut beberapa tips untuk membuat prosesnya lebih lancar dan efektif. 1. Dokumentasi adalah kunci. Selalu simpan catatan akurat dari semua transaksi keuangan, termasuk faktur, kontrak, dan perjanjian pembayaran. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti nyata utang dan memperkuat posisi Anda selama negosiasi. 2. Tindakan cepat menghasilkan hasil yang lebih baik. Semakin cepat Anda menagih utang yang belum dibayar, semakin tinggi peluang untuk mendapatkannya kembali.
Penundaan hanya akan memperumit masalah dan meningkatkan risiko tidak dibayar. 3. Manfaatkan teknologi. Gunakan alat dan platform digital yang dirancang untuk memperlancar penagihan utang. Pengingat otomatis, portal pembayaran online, dan perangkat lunak manajemen utang dapat secara signifikan mengurangi upaya manual dan meningkatkan efisiensi. 4. Ketahui kapan harus mencari bantuan profesional. Jika upaya Anda untuk menagih utang sendiri tidak berhasil, pertimbangkan untuk menggunakan jasa agen penagihan utang profesional. Agensi ini ahli dalam penagihan utang dan memiliki keahlian untuk menangani situasi yang kompleks. 5. Pahami pilihan hukum Anda. Ketahui kerangka hukum yang mengatur penagihan utang di wilayah Anda. Mengetahui hak-hak Anda dan jalur hukum yang tersedia dapat sangat berharga dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan menerapkan strategi ini dan mendekati penagihan utang dengan kombinasi ketegasan dan pengertian yang strategis, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak Anda sambil menjaga hubungan yang berharga. Ingat, penagihan utang yang efektif adalah tentang menemukan keseimbangan antara menegaskan hak Anda dan mendorong budaya tanggung jawab keuangan.